Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani dengan NIM 2153024435, Prodi Ilmu Komputer, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang requirements modeling. Secara umum, ada 4 jenis model requirements yang ada di dalam rekayasa perangkat lunak. Kita bagi 2 pembahasannya. Pada video ini yang kita bahas adalah bagian pertama, yaitu scenario based model dan juga class model. Baik, topik pembahasan yang akan kita bahas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kita samakan dahulu persepsi tentang tujuan memodelkan requirements ini adalah untuk apa. Kedua adalah pembahasan skenario based model yang pembahasan utamanya adalah tentang use case. Dan ketiga, kita bahas model requirements yang kedua, yaitu class model. Baik, mari kita bahas satu persatu. Simak penjelasan berikut ini. Setelah mendapatkan daftar kebutuhan sistem, langkah berikutnya adalah memodelkan requirements tersebut. Model requirements ini berfungsi sebagai jembatan antara deskripsi sistem dan rancangan perangkat lunak. Model requirements harus mencapai 3 tujuan utama, yaitu menggambarkan kebutuhan pelanggan, menjadi dasar untuk pembuatan rancangan software, dan menetapkan serangkaian requirements yang dapat divalidasi setelah perangkat lunak selesai dibangun. Ada 4 kelompok utama dalam model requirements perangkat lunak, yaitu scenario based model seperti use case dan user stories, class model seperti class diagram dan collaboration diagram, flow model seperti data flow diagram dan data model, dan behavior model seperti state diagram dan sketch diagram. Dalam video ini fokusnya adalah pada skenario based model dan class model, sedangkan flow dan behavior model akan dijelaskan dalam video terpisah. Skenario based model umumnya menggunakan use case untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Use case menjelaskan siapa yang melakukan apa dalam software atau sistem. Informasi penting yang harus disertakan dalam use case meliputi aktor, tujuan use case, dan kondisi syarat yang harus dipenuhi, skenario utama dan alternatif, pengecualian atau exception, serta output atau hasil dari use case. Setelah membuat use case, biasanya dokumen SRS digunakan untuk mendokumentasikan semua use case. Setiap use case didokumentasikan dengan menggunakan template SRS yang mencakup informasi seperti nama use case, aktor utama, tujuan use case, persyarat prioritas, skenario utama dan alternatif, pengecualian, frekuensi pengguna, dan catatan tambahan jika diperlukan. Contoh use case dalam sistem inventaris adalah mengajukan permohonan peminjaman barang. Dokumen SRS menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh aktor dalam use case tersebut, termasuk skenario utama dan alternatif. Pengecualian juga dituliskan jika ada kondisi khusus. Frekuensi penggunaan menjelaskan seberapa sering use case ini digunakan, dan catatan tambahan dapat ditambah jika diperlukan. Use case diagram juga digunakan untuk melengkapi use case. Diagram ini memberikan gambaran visual tentang apa dapat dilakukan oleh aktor dalam sistem. Komponen utama dalam use case diagram adalah aktor dan use case itu sendiri. Notasi yang digunakan dalam use case diagram adalah sebagai berikut. Aktor digambarkan sebagai gambar orang, sedangkan use case digambarkan dalam bentuk oval. Jika aktor tersebut melakukan use case tersebut, digambarkan garis yang membuka. Selain use case, biasanya dibuat beberapa model tambahan yang mendukung use case tersebut. Salah satu model yang digunakan adalah activity diagram dan swimlane. Activity diagram menjelaskan alur skenario dalam use case tertentu. Contoh activity diagram untuk mengajukan permohonan peminjaman barang akan menjelaskan skenario utama dan alternatif. Diagram activity D perlu memperhatikan simbol-simbol yang digunakan. Terdapat 5 simbol umum dalam activity diagram. Lingkaran hitam menunjukkan titik awal, lingkaran kecil berwarna hitam dengan lingkaran putih di luar menunjukkan titik akhir aktivitas,
persegi panjang digunakan untuk menunjukkan proses atau aktivitas. Gambar bola ketupat menunjukkan percabangan antara alternatif, dan garis kedua tanda panah menunjukkan aktivitas selanjutnya untuk menyelesaikan use case tersebut. Model requirements yang kedua adalah class model atau model berbasis kelas. Model ini digunakan dalam analisis kebutuhan yang berbasis objek atau object oriented. Kelas model menggambarkan objek yang akan dimanipulasi oleh sistem metode yang dimiliki oleh objek serta hubungan kelas kolaborasi antara kelas-kelas. Terdapat 6 komponen utama dalam model berbasis kelas ini. Pertama, terdapat kelas atau objek itu sendiri. Kedua, atribut yang mengacu pada informasi yang dimiliki oleh kelas seperti NIM, nama, dan status mahasiswa. Atribut ini juga menunjukkan data yang disimpan pada database. Ketiga, terdapat operation atau metode yang menunjukkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh suatu kelas, misalnya isi KRS, cetak KPU, dan cetak HS. Selanjutnya terdapat relationship yang digambarkan dengan garis dan simbol di salah satu ujungnya. Relationship ini memiliki makna yang berbeda. Misalnya, garis putus-putus dengan segitiga putih menandakan hubungan realization, sedangkan garis nyambung dengan simbol belah ketupat menunjukkan komposisi. Saat membuat kelas model, hal yang mungkin sulit adalah menentukan apa yang dijadikan kelas atau objek. Ada 6 hal yang biasanya layak dipertimbangkan. Pertama, entitas eksternal seperti orang, perangkat, atau sistem lainnya. Kedua, sesuatu seperti laporan, tampilan, atau huruf yang merupakan bagian dari informasi yang domain masalah. Ketiga, roles yang diperankan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan sistem. Keempat, unit organisasi seperti divisi, grup, atau tim yang relevan dengan sistem. Kelima, tempat yang membangun konteks, masalah, dan fungsi sistem secara keseluruhan. Dan keenam, struktur yang mendefinisikan kelas-kelas objek-objek seperti sensor kendaraan atau komputer. Umumnya hal-hal yang mencakup 6 hal tersebut dijadikan kelas atau model objek dalam kelas model. Dalam use case, jika terdapat use case specification pada kelas model, ada yang dilakukan dengan kartu kelas responsibility collaborator atau CRC card. CRC card digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatur kelas yang relevan dengan kebutuhan sistem. CRC card ini direview oleh stakeholders dalam metode pengembangan software dengan pendekatan agile seperti extreme programming. Penggunaan CRC card menjadi penting karena dapat membantu menentukan hubungan antar kelas. Jenis hubungan antar kelas dalam kelas model meliputi is part of relationship atau kelas merupakan bagian dari kelas lain. Has know of relationship, kelas memiliki pengetahuan tentang kelas lain. Dan depends upon relationship, kelas terhubung karena tergantung pada kelas lain. Dalam kelas diagram, association digunakan untuk menggambarkan hubungan umum antar kelas dengan multiplicity yang menunjukkan jumlah objek terkait, sedangkan dependency menggambarkan ketergantungan antar kelas. Package dalam kelas model digunakan untuk mengorganisir kelas-kelas dalam kelompok yang terkait. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.